saya sudah lulus dari D3 Farmasi UM Banjarmasin dan melanjutkan studi di Stikes Farmasi Banjarmasin. Masya Allah, sudah lulus ya. Jadi langsung aja lah kita akan membicarakan tentang Islam dan Buddha. Mungkin pertanyaannya bisa dimulai dari Quran dan isi mahasiswa sebagai intelektual muslim. Ya, saya menjawab ya. Mahasiswa sebagai intelektual muslim dituntut untuk bisa mempelopori perubahan moral masyarakat. Bahkan dalam agama kita tahu bahwa salah satu golongan yang dirindukan surga dan akan mendapatkan syafaat oleh Rasulullah SAW di hari kiamat adalah para pemuda yang senantiasa memakmurkan masjid dan menyiarkan Islam. Nah, Indonesia adalah agama Islam, namun gaya hidup moral dan kepribadian bangsa di negeri ini sudah mengimplikasikan kemerosotan moral dan akhlak yang muslim. Disinilah peran muslim mahasiswa sebagai kaum intelektual dibutuhkan untuk bisa menjadi agen terdepan dalam membawa karakter pemuda lainnya dalam memahami konsep Islam yang harus diimplementasikan di negeri ini. Nah, bila kita kutip sejarah, para pemuda yang terkenal dengan Ashabul Kahfi, saat Allah menerangkan keadaan Ashabul Kahfi yang mana mereka ialah merupakan orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah, sehingga mereka mengetahui ayat-ayat dan hujah-hujah yang menunjukkan kepada kebenaran. Sebagaimana para penghuni gua itu, maka mereka mendapatkan petunjuk, mereka pun menempuh jalan yang benar dan memperoleh bagian terbesar di dunia maupun di akhirat. Nah, jelas membuktikan pada kita betapa pentingnya iman dan ketakwaan yang harus dimiliki seorang pemuda yang dalam hal ini kita sebagai mahasiswa menjadi garda terdepan di antara pemuda Indonesia yang mengklaim diri sebagai pemuda muslim. Nah, dari historika lain pula dicatat bahwa pemuda lah yang turut andil dalam menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia setelah sekian lama berabad-abad dijajah oleh bangsa lain. Nah, ini cukup memberi hikmah yang sangat besar di mana betapa urgentnya posisi mahasiswa Islam sebagai generasi harapan masa depan Islam dan terutama masa depan bangsa Indonesia. Lantas, apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa Islam yang memikul beban amanah untuk menjadi generasi masa depan bangsa ini? Nah, mungkin tidak salahnya bila kita simak bagaimana perjuangan sang uswatun hasanah pelopor kejayaan pemersatu perbedaan, pencipta kedamaian dan penggalang kebanggaan umat, yakni Rasulullah SAW. Bagaimana deh? Insyaallah. Pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana menurut kakak atau apa saja menurut kakak tanggung jawab mahasiswa sebagai agent of change atau agen perubahan? Mahasiswa sebagai agen perubahan. Nah, mahasiswa maksudnya di sini sebagai sumber daya manusia untuk melakukan perubahan ya. Nah, dengan usia kita sebagai mahasiswa yang masih muda, maka kita dikatakan sebagai mahasiswa produktif, yang mana kita bisa memanfaatkannya untuk berkarya, bereksperimen dalam berbagai kegiatan sebagai potensi dan bakat-bakat yang barangkali selama ini terpendam. Nah, di sini bisa kita aktualisasikan berbagai kegiatan yang positif, misalnya seperti organisasi, UKM, olahraga, dan sebagainya. Dengan demikian, energi kita tidak akan terbuang dengan sia-sia. Misalnya nih, kita bisa scroll TikTok, IG, Facebook, dan lain sebagainya hampir 24 jam ya, itu kan terbuang sia-sia tuh, ya kan? Iya, benar. Nah, masa muda tidak akan datang 2 kali, maka dari itu jangan sampai kita akan menyesalinya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menghidupkan budaya diskusi di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Banjarmasin? Ini diskusi berbeda dengan ngobrol, dialog atau berdebat. Diskusi lebih ke pemecahan masalah-masalah, ya nggak sih? Ya. Nah, dengan membiasakan berdiskusi, maka dengan sendirinya pekaan, kepandaian dalam
Ya, dengan membuat sebuah suasana atau kondisi yang mengharuskan mahasiswa berdiskusi. Karena diskusi pada intinya bertujuan untuk saling bertukar pikiran, terus pendapat dan informasi yang berujung pada pemecahan masalah. Ya, sebaiknya dimulai dengan memaparkan masalah ke para mahasiswa untuk berdiskusi. Jadi itu program itu ya. Iya, jadi terprogram, jadi nggak semena-mena dalam suatu forum diskusi itu. Terus Kak, bagaimana nih tanggapan Kakak sebagai mahasiswa pada mahasiswa tuh yang kupu-kupu kayak istilahnya kuliah pulang kayak gitu. Gimana? Iya sih, sebenarnya banyak ya yang pro kontra tentang mahasiswa kupu. Iya. Terus ada yang mendukung mahasiswa pura-pura gitu. Nah, jadi mahasiswa kupu-kupu selalu menurut kakak sih ya terkenal dengan bukan menurut kakak juga, kayaknya pemikiran atau orang lain juga ya. Nah, terkenal dengan stigma yang rajin nih, cenderung kupu katanya, sedikit introvert dan punya IPK bagus gitu ya. Sebaliknya, kalau mahasiswa pura-pura dianggap asik, punya jaringan luas, punya skill di luar akademik. Namun, beberapa orang beranggapan mahasiswa pura-pura suka bolos dan lama lulusnya. Oh iya. Itu kan anggapan banyak ya, tapi nggak semuanya sih. Tapi mungkin ada oknum aja. Karena terlalu fokus sama Organisasi. Jadi sebenarnya mau jadi apapun kita di kampus sudah seharusnya jadi kebebasan kita untuk memilih. Begitupun dengan konsekuensi dan resikonya. Kita masing-masing yang menanggungnya. Jadi kan misalnya kita nih masuk kupu ataupun pura-pura, itu kan kita juga yang nanggungnya kan. Kalau misalkan masuk pura-pura banyak kegiatannya, terus tugas kuliah, itu kan dia juga yang nanggung, ya kan? Jadi kalau sekarang dan untuk yang akan datang, mari kita manfaatkan masa-masa kuliah sebaik mungkin. Apapun target kita di kampus, apapun tujuan kita berkuliah, pastikan kita tidak terdistraksi dengan anggapan orang yang belum tentu benar. Jadi tidak ada batasan lain yang pasti tentang benar atau salah diri menjalani hidup, asal kita bertanggung jawab dengan apa yang kita ambil. Jadi Kakak itu berada di tengah-tengah ya. Iya, karena ada selalu sih nggak dukung kupu dan juga masuk. Kalau Kak dulu di waktu masih dari 3 itu kupu-kupu atau pura-pura sih Kak? Kalau awal-awal kemarin itu masih pura-pura. Oh aktif ya. Udah juga sih bilang aktif, cuma ya biar ada gitu kegiatannya. Tapi pas sudah semester akhir itu fokus ke kayak skripsian gitu. Tadi jawaban dari Hajuri teman-teman mengenai tentang bagaimana sih cara korupsi itu, tanggung jawabnya sebagai agent of change, bagaimana cara menghidupkan diskusi di kampus, selain itu menanggapi tentang isu kupu-kupu ataupun pura-pura. Jadi pesan dari Hajuri tadi, apapun kegiatannya memanfaatkan waktu semasa kita kuliah sebaik-baiknya, karena yang bisa menentukan itu juga diri kita, mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, teman-teman ada yang disampaikan lagi? Sudah cukup. Kak, mau kata-katanya itu buat mahasiswa saat ini yang sedang masih proses gitu. Iya, sebenarnya itu sama-sama sisa juga ya. Tapi Kakak sudah bikin pengalaman selesai gitu. Kalian organisasi semua? Tidak. Iya. Jadi gimana tuh kalau menurut kalian tentang mahasiswa kupu? Kalau Ulun sendiri kadang penilaian orang tentang mahasiswa kupu itu betul kayak Jasmine tadi, mungkin agak kolot atau kurang pergaulan. Sebenarnya nggak salah juga, karena Ulun merasakan sendiri kan yang namanya kuliah kupu kan fokus kuliah doang, habis itu pulang otomatis kan kurang banyak ya berbaur di lingkungan sekitar kayak gitu. Tapi balik lagi ke pribadi masing-masing ya, tujuannya apa kuliah, dan juga kenapa Ulun sendiri kuliah kupu-kupu, karena kan memang sambil kerja, jadi kan untuk waktu yang di luar dari jam kuliah itu terbatas gitu. Nah,
kuliah doang, habis itu pulang karena ada kegiatan lain selain kuliah gitu. Jadi itu tergantung masing-masing juga sih. Kalau pesan kakak sih sip aja ya. Kalau misalkan orang bisa, kita juga harus bisa. Kayak itu tadi, kalau misalkan nih mahasiswa kupu-kupu dikatakan introvert atau apa, cupu gitu, itu jangan buktikan kalau kita juga bisa berbaur walaupun kita tidak ikut organisasi. Begitu juga dengan mahasiswa pura-pura. Walaupun nih dengan sibuknya organisasi, kita juga buktikan bahwa kita bisa lulus tepat waktu dan dengan nilai yang bagus. Ya gitu aja sih kakak ya. Jadi guys, teman-teman, pesan dari Putri, buktikan, posisikan diri kalian di mana kalian misalnya diposisikan sebagai kupu-kupu, berarti buktikan ke mereka bahwa kalian juga bisa berbaur dengan sosial tanpa harus ikut organisasi. Tapi ketika kalian jadi pura-pura, juga kalian harus bisa membuktikan kepada yang lain bahwasanya dengan pura-pura aku juga bisa lulus dengan IP yang tinggi dan tepat waktu. Oke, terima kasih Kak Julia atas waktunya. Semoga ilmu yang dibagi sama Kak Julia bermanfaat buat yang lainnya. Dadah semua. Sehat juga. Terima kasih. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saat ini kita sudah bertemu dengan narasumber kita yang kedua. Oke, kakak bisa perkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Mina dari S1 Pendidikan Matematika semester 3. Oke, semester 3. Silahkan pertanyaan. Peran dan fungsi mahasiswa sebagai intelektual muslim. Peran mahasiswa sebagai intelektual muslim yaitu dengan rajin belajar, saling menghormati sesama, antar agama, terus menjaga kerukunan antar agama. Pertanyaan berikutnya, menurut Mila, kira-kira apa saja tanggung jawab mahasiswa sebagai agent of change atau agen perubahan? Kan kita sebagai agent of change yaitu dengan menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, mau ilmu yang tentang agama ataupun tentang umum, bisa diterapkan di lingkungan sehari-hari. Itu saja ya. Selanjutnya, bagaimana menghidupkan budaya diskusi di kampus Universitas Muhammadiyah Banjarmasin? Yaitu dengan kalau kita sebagai mahasiswa bisa dengan mengikuti program kerja yang mana itu agendanya itu kajian gitu. Contohnya kayak kami di Fakultas Guru dan Ilmu Pendidikan itu ada proker yang namanya kajian pokoknya ada kajian kayak minggu kemarin tuh ada kajian RUU yang ditolak, RUU Sisdiknas yang ditolak. Jadi kami tuh kayak yang duduk melingkar terus saling mengeluarkan pendapat ya. Terus nih Kak, bagaimana tanggapan Kamila sebagai mahasiswa untuk mahasiswa yang kupu-kupu gitu, kuliah pulang, apakah Kamila tuh pro atau kontra atau di tengah-tengah gitu? Terus terserah aja ya, kalau ada orang yang mau kupu-kupu atau ada yang mau jadi yang kuliah rapat gitu. Kalau yang kuliah pulang tentu aja ya kayak enak aja gitu, nah habis kuliah terus pulang gitu, nggak ada kerjaan lain kayak gitu. Nah beda halnya sama yang kuliah rapat yang setelah kuliah terus nggak ada rapat kayak gitu. Nah untuk yang kuliah pulang ini sebenarnya sih sayang ya kalau yang kuliah itu cuman kayak kuliah terus pulang kayak gitu. Nah jadi kita yang dapatnya ya ilmu yang itu aja gitu. Nah nggak ada tambahan. Kalau yang kita ikut organisasi kan pasti ada nanti pengalamannya tentang contohnya tuh yang paling utama tuh yaitu mengatur waktu, manage waktunya tuh. Nah sekarang kakak ada organisasi yang diikuti Kak? ada. Apa itu? Yang pertama itu ada himpunan mahasiswa matematika Ya. terus ada IMM sama UKM agama.
hampir tiap hari rapat. Dari rapat. Oke. Jadi itu tadi teman. Oke. Sebelum ditutup, Kamila boleh dong kasih kata-kata atau motivasi buat teman-teman mahasiswa yang sekarang masih berjuang gitu, karena ya sebenarnya kita masih sama-sama berjuang gitu ya. Kata-katanya dong buat mahasiswa. Ya kayak kata-katanya tuh walaupun kita banyak ngeluh, misalnya kayak aduh hampir menyerah nih udah, pokoknya harus kita harus bisa men-trigger ya, men-trigger diri kita tuh untuk aduh karena apa nih, nggak apa-apa kalau kita capek-capek di sini dulu, tapi nanti hasilnya kita bakalan mendapatkannya. Oke. Berarti sakit dulu dan senang-senang kemudian. Iya. Gitu tadi teman-teman, jawaban-jawaban dari Kamila yang masya Allah biasa, semoga bisa kita terapkan di kehidupan kita masing-masing. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya gitu. Apapun pilihan kalian sebagai mahasiswa, ya udah itu pilihan kalian gitu. Kalian yang menentukan dan kalian yang tahu porsi kalian masing-masing gitu. Itu saja dari kami. Terima kasih Kamila. Dadah. Teman-teman, kembali lagi dengan kita. Saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita lagi yang baru, yang mungkin masih fresh gitu, lulusan SMA gitu ya, baru masuk kuliah gitu. Bisa dikenalkan Kak? Nama saya Nova Silvia, biasa dipanggil Nova. Mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1. Oke, baru semester 1 teman-teman. Oke, langsung saja pertanyaannya. Peran fungsi mahasiswa sebagai intelektual muslim. Peran dan fungsi kita sebagai mahasiswa intelektual muslim. Nah, fungsi kita sebagai mahasiswa intelektual muslim, kita sebagai mahasiswa kan adalah generasi muda. Dimana kita generasi muda itu kan memiliki semangat yang lebih dibandingkan yang generasi yang sudah lampau. Nah, jadi dengan kita memiliki pola pikir yang kreatif atau aktif, kita sebagai generasi muda tuh sangat berpengaruh untuk perkembangan muslim sebagai intelektual untuk membentuk suatu masyarakat muslim yang lebih berkemajuan di bangsa ini. Yang kedua, kira-kira menurut Nova, apa saja tanggung jawab mahasiswa sebagai agent of change atau agen perubahan? Sebagai mahasiswa, apa yang bertanggung jawab dalam sebuah perubahan? Iya, sebagai Agen perubahan. Kita sebagai mahasiswa kan pasti memiliki banyak ilmu. Nah, jadi ilmu-ilmu yang kita dapatkan di kuliah seperti materi-materi kuliah serta organisasi-organisasi yang kita dapatkan di kuliah, setelah kita lulus itu kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari di masyarakat. Karena apa? Kebanyakan masyarakat kita zaman sekarang banyak sekali seperti menghadapi masalah. Mereka terkadang malah menggunakan ego tanpa berpikir atau menyaring apa itu kebenaran dari masalah tersebut, sehingga mereka tuh banyak menerima hal hoax. Oke, Itu saja. Selanjutnya bagaimana kita menciptakan budaya diskusi di dalam kampus ataupun kan kita sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Budaya diskusi. Menghidupkannya bagaimana? Menghidupkannya mungkin kita berawal dari tahap pertama tentang circle atau pertemanan kita dulu. Semisal mencari teman yang satu frekuensi dengan kita. Saya semisalnya mempunyai suatu hobi misalnya di kesenian. Saya awalnya mencari teman saya dulu yang dimana dia tuh sefrekuensi dengan saya, seperti sama mempunyai hobi di seni. Jadi kami mendiskusikan apa-apa itu tentang seni dan kami membawa pengaruh untuk teman-teman kami. Oke, kalau menurut Nova nih, kan rame ya tanggapan tentang kayak mahasiswa tuh banyak jenisnya gitu. Terus kalau menurut Nova tanggapan tentang Nova sebagai mahasiswa, tanggapannya mengenai mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah itu cuma kuliah pulang. Menurut Nova tuh gimana? Itu kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing, kan tentang
kuliah pulang. Tapi kalau menurut saya sendiri, kalau kita menjadi mahasiswa yang kuliah pulang itu sangat merugikan. Terutama merugikan kita sendiri, merugikan orang tua kita yang sudah membiayakan kita kuliah gitu kan. Karena dengan apa? Dengan kita mengikuti organisasi-organisasi dalam kuliah, banyak ilmu yang kita dapatkan, tidak hanya contohnya seperti ilmu kita belajar nih di mata kuliah, belum tentu apa yang kita ikuti di organisasi kita dapatkan di mata kuliah kita. Nah, jadi sebenarnya organisasi itu membuat kita nanti melatih kita sebagai pemimpin di kehidupan masyarakat. Itu banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Jadi kalau menurut Nova tuh kalau bisa pura-pura kenapa harus pura-pura? Iya, benar sekali. Oke Nova, sebelum terakhir nih, boleh dong Nova kasih kata-kata semangat atau kata-kata apa gitu buat mahasiswa sekarang gitu. Untuk mahasiswa sekarang, lakukanlah sesuatu di saat ini sehingga suatu hari nanti kita akan berterima kasih kepada diri kita sendiri. Keren banget teman-teman. Oke, itu tadi wawancara kita kepada saudari Nova tentang bagaimana sih intelektual muslim itu, agennya apa, sebagai agen perubahan itu harus bagaimana, melakukan diskusi itu awalnya dari mana, dan menanggapi tentang isu kupu-kupu ataupun kura-kura itu tadi. Dan Nova juga berpesan lakukanlah sekarang agar nanti tuh hasil kedepannya kita bisa berterima kasih kepada diri kita. Oke, terima kasih Nova atas waktunya. Dadah. Oke teman-teman, saat ini kita sudah bersama lagi dengan narasumber kita yang selanjutnya dari kakak. Silakan bisa diperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Fahriyati, Prodi S1 Perbankan Syariah semester 1. Oke, Kak Fahriyati, udah siap diwawancara ya Kak ya? Silakan Kakak Rahmi. Peran dan fungsi mahasiswa sebagai intelektual muslim. Peran sebagai intelektual muslim Kak. Ya, yang pertama peran mahasiswa kan, peran mahasiswanya tentu sangat penting karena sebagai pengamalan ilmu yang telah didapat sebelumnya, entah itu di dalam kelas atau dari belajar pribadi kayak membaca buku atau menonton konten positif. Fungsinya untuk meningkatkan kualitas muslim khususnya di lingkungan kampus dengan cara mengamalkan tadi ilmunya yang telah didapat sehingga dapat memotivasi orang di sekitar atau mempengaruhi di lingkungannya gitu. Jadi ilmu yang telah didapat itu dapat berpengaruh, perannya itu sangat penting kan, tadi dari awal sangat penting, jadinya mempengaruhi orang di sekitar. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira menurut Riyadi sendiri, apa saja tanggung jawab mahasiswa sebagai agent of change atau agen perubahan? Tanggung jawab mahasiswa sebagai agent of change dengan cara memberikan dampak positif di sekitar seperti menggunakan media sosial dengan baik sehingga dapat memberikan dampak positif ke sekitar, karena perubahan tadi itu perubahannya menuju perubahan yang baik. Contohnya seperti konten-konten kreator yang memotivasi seperti Pandawa Group atau Presiden Gen Z. Nah, itu kan salah satu bentuk agent of change, perubahannya menuju ke arah kebaikan. Mungkin Yang selanjutnya adalah bagaimana kita menghidupkan budaya diskusi di kampus, terutama kita sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Caranya ya Kak ya, mungkin melalui hal kecil seperti ketika di kelas dosen tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga mengajak mahasiswa untuk membahas atau berdiskusi tentang pelajaran yang dipelajari.
Nah, dari hal kecil itu tumbuhlah rasa kritis pada mahasiswa tersebut, kayak oh kayaknya seperti ini, tidak hanya monoton kayak misal mendengar atau mencatat. Nah, dari di kelas jadinya karena kebiasaan tersebut yang diajarkan oleh dosen kayak berdiskusi pelajaran, itu berpengaruh ke sekitar. Kayak misalnya kami kan semester 1 ada IEC kan Kak ya, itu kan gabungan kelas nih, gabungan kelas prodi, karena terbiasa di kelas kayak kritis tadi, jadinya di kelas IEC juga kritis, jadi teman-teman yang di sekitar juga ikut kayak kritis. Nah, jadinya kan tadi kan awalnya kan kelasnya cuma di kelas 1 ini, karena gabung sama kelas yang lain, jadi teman yang di kelas 1 tadi menyebar ke kelas yang lain. Jadi timbullah lingkungan diskusi di sekitar kampus. Oke. Kalau ini selanjutnya tuh banyak isu-isu tentang jenis-jenis mahasiswa yang kuliah ya. Ada yang mahasiswa kupu-kupu, kura-kura, atau kunang-kunang. Nah, kalau dari sini menurut Pak Riyati sendiri sebagai mahasiswa menanggapi tanggapan tentang mahasiswa kupu-kupu yang kuliah pulang itu gimana sih menurut Pak Riyati? Pro atau kontra gitu, atau di tengah-tengah? Kalau menurut saya kontra. Saya kurang setuju dengan statement kura-kura kuliah pulang. Karena menurut saya Kak, itu kegiatan yang kurang produktif. Karena menurut saya kuliah itu ajang kita untuk menyambung relasi, menambah relasi dengan orang baru. Nah, itu awal mula cikal bakal kita untuk kedepannya bekal untuk ke depan kayak di depan relasi kita sudah banyak karena kita memperolehnya waktu di kampus aktif. Sedangkan kalau kura-kura kan habis kuliah pulang. Bagaimana kita menyambung relasi dengan orang baru, sedangkan kita aja nggak ikut berinteraksi di kegiatan yang diadakan di kampus gitu Kak. Menurut saya kurang produktif. Kurang ya, kayak kurang greget. Iya, kurang greget. Apa sih itu nggak ada nggak ada pengalaman, cuma belajar pulang udah. Menurut saya nggak. Kontra ya, kontra. Kalau sekarang nih Pak Riyati kan masih semester 1 nih, kira-kira sudah berkegiatan apa aja kesibukannya saat ini? Untuk saat ini saya juga ada mengikuti kayak UKM. Oh, UKM apa kalau boleh tahu? UKM LPM. Oh, LPM sama UKM Indek. Di samping itu saya juga baru saja terpilih kan Kak ya? Iya. Putri Muslimah Masya Allah. 2023. Oke, jadi itu tadi ya kesibukannya ya. Jadi nggak kupu-kupu ya. Karena makanya kontra gitu. Menghindari sekali kupu-kupu itu. Biar nggak gabut lah ya, nolak banget gitu ya. Oke, kalau sebelum ditutup nih Pak Riyati, boleh kami minta kata-katanya dari Pak Riyati dong untuk mahasiswa-mahasiswa yang sekarang ini. Pesannya untuk mahasiswa yang sekarang atau mau menyalurkan motivasi ke mereka gitu. Apa nih kata-katanya dari Pak Riyati? Kata-katanya ya Kak. Menurut saya kata-kata. Saya sering nih karena sebelumnya sekolah di MA kan ya Kak. Ada belajar kayak makruzat. Oh iya. Saya sampai sekarang tuh kayak ingat Syubanu Yomi Rijalul God. Betul. Artinya kayak pemuda hari ini adalah pemuda di hari esok. Masya Allah. Jadi kayak kalau saya kan sebagai mahasiswa semester 1 nih kayak masih jadi saya harus bisa memimpin diri sendiri. Siapa tahu di kemudian hari saya bisa memimpin orang banyak kayak gitu. Iya, jawabannya dari Kak Pak Riyati yang sangat menginspirasi tadi dari bagaimana beliau menjawab tentang apa itu peran mahasiswa sebagai intelektual muslim, cara menghidupkan diskusi di kampus, tahapan untuk mahasiswa sebagai agent of change, dan juga menanggapi isu-isu tentang kupu-kupu ataupun kura-kura. Terlepas dari itu, semoga apa yang disampaikan oleh Kakak Pak Riyati yang masih awal nih ya, tapi Masya Allah gitu pengalamannya, Insya Allah semoga bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Ambil baiknya dan buang buruknya. Itu aja sih dari kami. Kak Riyati, terima kasih waktunya ya.
Oke, kalau gitu say hi dulu, dadah, terima kasih. Kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan, beberapa jawaban dari empat narasumber kita, yang mana kita tadi mempertanyakan tentang materi-materi tentang peran mahasiswa sebagai intelektual muslim, setelah itu agent of change, bagaimana cara menghidupkan diskusi di lingkungan kampus, setelah itu menanggapi isu-isu tentang kupu-kupu ataupun kura-kura gitu. Terlepas dari itu, tadi banyak yang menjawab intelektual muslim itu adalah pemikir muslim atau pengamalan kita sebagai mahasiswa yang sudah berpendidikan, diamalkan secara Islam atau begitu. Setelah itu ada yang ditambahkan? Mengenai dan 4 dari narasumber kami berpendapat mengenai mahasiswa kupu-kupu mungkin lebih ke arah kontra ya. Tapi kalau menurut saya sendiri mungkin teman-teman di sini sepakat bahwa sebenarnya mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa kura-kura itu tergantung masing-masing, tergantung pribadi masing-masing. Jadi itu baik dia mau menjadi mahasiswa kupu-kupu ataupun mahasiswa kura-kura itu adalah pilihan dia masing-masing. Artinya baik buruk yang diterimanya ketika memilih menjadi mahasiswa atau mahasiswa kura-kura atau mahasiswa kupu-kupu itu ditentukan oleh diri sendiri. Gak bisa juga sepenuhnya berpendapat bahwa mahasiswa kupu-kupu itu gak bagus gitu atau kurang gitu, nggak bisa ya teman-teman, karena mungkin di balik mahasiswa kupu-kupu itu dia punya alasan untuk menjadi mahasiswa kupu-kupu, bahkan sebaliknya di balik mahasiswa kura-kura itu dia juga punya alasan kenapa ingin menjadi mahasiswa kura-kura. Yang terpenting adalah mau jadi mahasiswa kupu-kupu ataupun kura-kura, yang penting harus tetap bermanfaat untuk sekitar. Iya, jadi intinya itu jangan menilai atau dari satu sudut pandang saja, tapi menilai apapun itu dari dua arah gitu, agar tidak condong salah satunya, karena setiap apapun yang dilakukan pasti akan memiliki alasan tertentu gitu teman-teman. Dan kita sebagai mahasiswa pun kan tadi ada bagaimana cara kita menghidupkan diskusi di lingkungan kampus. Kita sebagai mahasiswa terus harus mau kayak berinteraksi sesama mahasiswa yang lain agar terciptanya budaya diskusi tersebut. Karena kalau kita ataupun kita mempunyai sifat malu, di situ kita tidak dapat berdiskusi dengan orang lain ataupun mahasiswa yang lain. Maka dari itu rasa malu tadi itu harus istilahnya tuh kayak dihilangkan sedikit demi sedikit, baru dimunculkanlah diskusi dengan percaya diri, kita berdiskusi dengan orang lain. Dan juga tadi saya sempat terkunci sama kata-kata dari saudari Kajumi, yang mana beliau mengatakan tahapnya itu untuk melakukan diskusi itu dengan tidak menyudutkan orang yang sedang berbicara, sehingga dia tetap punya kepercayaan diri untuk bisa mengungkapkan argumen-argumen dia gitu teman-teman. Dan juga untuk tadi ada pertanyaan tentang bagaimana sih menjadi agent of change gitu. Ya, ini dengan cara yang pertama ya pasti kita menerapkan dengan ilmu-ilmu kita yang telah kita dapatkan gitu. Kita dapatkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin dari saudara Pahriyati dengan cara lewat sosial media gitu, yang mana anak muda zaman sekarang emang kebanyakan main sosial media, sehingga dengan bersosial media mereka masih bisa menemukan hal-hal yang bermanfaat gitu. Seperti contohnya tadi Presiden Gen Z yang dengan argumen-argumennya dia menanggapi segala masalah begitu. Ini ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Itu saja dari kami, wawancara dari kami tentang Islam dan Iptek. Bila ada kata atau salah perkataan yang kurang berkenan di hati semuanya, kami mohon maaf, dan terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Dadah.